Syekh Abdul Qadir Al-Jailani adalah seorang ulama fikih yang sangat dihormati di kalangan Sunni. Ia dihormati karena keilmuannya yang sangat luas. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani juga dikenal karena karomah-karomahnya. Di antara karomah yang dimiliki Syekh Abdul Qadir Al-Jailani adalah bisa mengetahui kesucian para santrinya. Sebagaimana dikisahkan oleh Abu Najjar, bahwa pada suatu hari pernah ada orang dari Jilan yang nyantri di madrasah Syekh Abdul Qadir. Anak ini datang kepada Syekh untuk belajar fikih. Ketika berkumandang azan zuhur, seluruh santri berebut tempat di barisan paling depan untuk mengaji kepada Syekh Abdul Qadir. Masing-masing santri akan meletakkan kitabnya di dekat sajadah Syekh Abdul Qadir. Santri yang meletakkan kitabnya di dekat sajadah itu akan mendapat giliran pertama untuk mengaji dengan Syekh Abdul Qadir selepas sholat zuhur. Sebelum waktu zuhur tiba, santri yang berasal dari Jilan itu tertidur hingga dirinya bermimpi basah. Ia bangun saat azan zuhur berkumandang. Karenanya ia tidak sempat mandi besar, karena seandainya ia mandi terlebih dahulu, maka ia tidak akan mendapat giliran pertama untuk membaca kitab di hadapan Syekh Abdul Qadir. Sehingga, ia memutuskan untuk langsung mengikuti pengajian tanpa mandi junub terlebih dahulu. Santri itu langsung menghamburkan diri ke masjid dan meletakkan kitabnya di dekat sajadah Syekh Abdul Qadir. Setelah sholat zuhur selesai, pengajian pun dimulai. Santri dari Jilan itu langsung duduk paling depan sambil membuka kitab untuk dibaca di hadapan Syekh Abdul Qadir. Namun, saat baru saja mau membaca kitab, tiba-tiba Syekh Abdul Qadir berkata, "Pergi mandi dulu kau." Ia menyadari bahwa sang guru mengetahui jika dirinya belum sempat bersuci setelah mimpi basah. Saat itu juga si santri langsung pergi keluar masjid untuk mandi. Jadi meskipun tidak diberitahu, Syekh Abdul Qadir tetap tahu apakah kondisi santrinya dalam keadaan suci atau tidak. Hikmah yang bisa diambil dari kisah di atas adalah jangan sekali-kali mengelabui seorang guru. Meski nyatanya tidak semua guru bisa mengetahui apa-apa yang tidak terlihat dari diri kita. Namun, alangkah baiknya sebagaimana sikap seorang santri, kita harus memuliakan guru-guru kita, salah satunya dengan selalu menjaga adab terhadapnya. Di hadapan guru, murid bagaikan seorang pasien yang tidak tahu apa-apa di hadapan dokter yang tahu betul penyakitnya dan bagaimana cara mengobatinya, sebagaimana Imam Al-Ghazali menjelaskan dalam kitab Ihya-nya. Murid tidak boleh menyombongkan ilmunya dan menentang gurunya, tetapi harus tunduk sepenuhnya kepada guru dan mematuhi betul nasihatnya. Seperti kepatuhan orang sakit yang tidak tahu cara mengobati penyakitnya kepada seorang dokter ahli yang berpengalaman, seorang pelajar harus tawadu terhadap gurunya, serta mengharap pahala dan kemuliaan dengan berkhidmah terhadapnya.